Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nanda Hidayati, SPDI MPD, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas IPIJA pada program studi S1 Manajemen. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kedua dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kedua, mata kuliah MSDM 2 ini merupakan lanjutan dari MSDM 1, merupakan mata kuliah yang isinya aplikasi dari berbagai teori di mata kuliah MSDM 1 pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Manajemen SDM 2 bertujuan untuk membekali mahasiswa baik dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan terkait pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan mata kuliah ini ya terdiri dari ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK atau kemampuan yang diharapkan yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep fungsi-fungsi organisasi sumber daya manusia dan konsep-konsep manajemen fungsional. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan rencana strategik dan menjabarkannya ke dalam rencana fungsional sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dengan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawabnya atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini akan membahas tentang strategi manajemen sumber daya manusia, keterampilan dan penguasaan komunikasi yang efektif, peran dan fungsi kepemimpinan leadership, audit sumber daya manusia, analisis dan job deskripsi, kompensasi komponen upah dan proses evaluasi kinerja, dan pengertian menghitung pesangon. Nah, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan di mata kuliah MSDM 2 ini dilakukan dengan cara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom Meeting, dan metode pembelajarannya yaitu menggunakan DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment, dan menggunakan pendekatan Student Center Learning dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran seperti case-based learning, project-based learning, dan seterusnya. Pembelajaran MSDM 2 ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu 1 pekan pelaksanaan UTS, dan 7 pekan sebelum UTS, dan 1 pekannya yaitu UAS. Sistem penilaian mata kuliah ini atau teknik dan indikator sesuai dengan RPS, di mana bobot penilaian kehadiran 10%, UTS 20%, tugas 35%, dan UAS 35%. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kedua ini didapatkan dari kuis interaksi, penugasan, diskusi kelompok, UTS dan UAS. Kuis interaksi dilakukan saat perkuliahan dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok, lalu di diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik penilaian. Di dalamnya ada aspek penilaian dan skor penilaian. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan mengenai mata kuliah Manajemen SDM 2 untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IPIJA. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu mau menyapa teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan luar biasa.
Oke, terima kasih semangatnya teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen SDM 2 di pertemuan ke-9 dengan bobot 3 SKS di semester 4 dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh salah satu mahasiswa. Ya, kepada Sinta dipersilahkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih Sinta telah memandu doa hari ini. Baik, selanjutnya teman-teman kita lanjutkan dengan isi presensi di si akad. Silakan di barcode. Sudah? Ya, baik, kita akan menjelaskan terkait mata kuliah Manajemen SDM 2. Di sini teman-teman semua ada deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah MSDM 2 ini adalah lanjutan dari MSDM 1 yang berupa aplikasi dari berbagai teori di MSDM 1. Di sini sudah dijelaskan ya di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini membekali teman-teman semua mahasiswa baik ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan terkait pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, ini deskripsi mata kuliah hari ini. Serta di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan teman-teman subjek PMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 teman-teman semua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terkait konsep terkait upah, dan yang kedua, teman-teman mahasiswa mampu menguraikan proses pembayaran upah, dan ini yang paling menarik ya, yang ketiga adalah teman-teman mampu mengkritisi suatu kasus terkini yang terkait kebijakan upah. Nah, di sini ada materi pembelajarannya, Ibu ambil dari salah satu buku yang Ibu sudah pegang. Lalu di sini juga dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ini yang terbaru teman-teman, nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Jadi ada di sini. Jadi kita materinya dari buku, peraturan, dan yang terakhir adalah dari jurnal. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta yang terbaru teman-teman, 2025. Seperti itu. Nah, di sini sistem pembelajarannya adalah menggunakan tatap muka yang seperti hari ini dan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning dengan pendekatan student-centered learning. Jadi Ibu harapkan keaktifan teman-teman semua nih dalam mata kuliah Ibu, karena kita menggunakan metode atau pendekatan student-centered learning. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikatornya sesuai dengan RPS yang Ibu sudah berikan di pertemuan awal ya, teman-teman semuanya. Di sini ada rubrik penilaian, ada 3 aspek, teman-teman. Yang pertama adalah mahasiswa mampu, ya, mampu menjelaskan konsep tentang upah. Teman-teman harus tahu nih, konsep upah itu seperti apa nanti. Ibu akan nilai. Yang kedua adalah teman-teman mampu menguraikan bagaimana sih proses tahapan-tahapannya dalam pembayaran upah. Nah, itu Ibu nilai nih teman-teman semua di pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga ini sangat menarik teman-teman. Teman-teman mahasiswa mampu mengkritisi terkait studi kasus yang terkini ya terkait kebijakan upah. Ini adalah jabaran rubrik penilaiannya teman-teman semua, di mana di sini ada aspek penilaian dan skornya. Ada skor 1, 2, 3, 4, di mana skor 1 teman-teman mendapatkan nilai rentannya itu 21 sampai 40, skor 2 41 sampai 60, skor 3 61 sampai 80, skor 4 81 sampai 100. Nah, teman-teman hari ini dinilai oleh Ibu semuanya. Selain teman-teman mendengarkan penjelasan Ibu. Di sini teman-teman bisa mendapatkan skor maksimal jikalau teman-teman bisa menjelaskan konsep terkait upah dengan sangat tepat dan relevan, teman-teman. Nah, yang kedua adalah teman-teman dapat menguraikan proses pembayaran upah dengan tepat ya.
Dan yang terakhir adalah teman-teman mampu mengkritisi studi kasus yang terkini terkait kebijakan upah dengan apa di sini? Dengan jelas, runtut, lengkap, dan disertai dengan contoh. Itu teman-teman kalau mendapatkan nilai maksimal. Nah, inilah terkait rubrik penilaian hari ini, teman-teman. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu mau interaksi dulu nih dengan teman-teman, ya, interaction. Apa itu upah? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Ya. Saya Mutiara Zaskia Khairana dengan NIM 2024-0511-0353. Izinkan saya menjawab, apa itu upah? Upah ialah hak dari setiap karyawan yang diberikan oleh perusahaan atas dasar kontribusi yang ia lakukan. Terima kasih. Oke, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa ya, betul sekali yang dikatakan tadi ya oleh teman kita bahwa hak atau upah itu adalah hak pekerja yang diterima berupa uang. Kenapa sih pekerja itu mendapatkan uang? Itu karena kontribusi yang ia berikan kepada perusahaan atau organisasi. Nah, tapi disesuaikan dengan perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Nah, perlu diketahui nih, teman-teman. Terkait perjanjian kerja itu ada macam banyaknya ya. Ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan ada yang dinamakan mitra. Nah, apa sih perbedaannya antara ketiga ini, teman-teman semua? Nah, di sini dijelaskan nih, ada perbedaannya, teman-teman semua. Nih, di mana perjanjian waktu tertentu itu hubungan kerjanya atau durasi kerjanya itu maksimal 5 tahun, teman-teman. Dan perjanjian waktu kerja tidak tertentu itu tidak tertentu. Apa ya durasi kerjanya? Sedangkan mitra itu fleksibel sesuai dengan perjanjian. Jadi ada perbedaannya, teman-teman, antara perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian waktu tidak tertentu, dan mitra. Di sini ada lagi, kalau misalnya perjanjian kerja waktu tertentu, itu gajinya tetap sesuai dengan kesepakatan. Kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu di sini tetap juga sama. Nah, bedanya di mitra. Dia menggunakan komisi atau fee. Seperti itu. Nah, kita kasih contoh lagi di sini. Kalau perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu mendapatkan jaminan sosial, baik BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan. Nah, kalau mitra itu opsional tergantung mitranya. Nah, di sini ada peraturan menteri yang terbaru, teman-teman semua di sini, yaitu nomor 16 tahun 2024 terkait penetapan upah minimum tahun 2025, di mana isinya upah minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur. Apa sih isinya ini ya? Upah minimal provinsi. Nah, di sini ada rumusnya, teman-teman. UMP 2025 itu sama dengan UMP 2024 ditambah nilai kenaikan UMP tahun 2025. Nah, kenapa sih ada kenaikan, Bu? Ya, setiap tahun itu karena mengikuti inflasi, teman-teman, pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu upah itu cenderung naik. Nah, berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan ini, naiknya itu berapa persen? Di sini dinyatakan naiknya 6,5%. Teman-teman semua. Ya. Nah, terus bagaimana sih proses pembayaran upah, teman-teman? Kalau teman-teman kan selama ini nih kalau di perusahaan kan langsung dapat slip gaji aja ya. Bener gak? Bener gak? Iya. Nah, prosesnya gimana nih pembayaran upah tuh, teman-teman? Di sini ada nih prosesnya nih. Ya, yang pertama itu sebagai HR itu merekap dulu nih absensi karyawannya, berapa nih hari kerja dia masuk, ya, ada sakitkah, izinkah, dan lain-lain. Nah, yang kedua di sini adalah ada rekap lembur. Jangan sampai teman-teman sebagai HR mengurangi hak pekerja di perusahaan teman-teman semua, karena itu tugas teman-teman sebagai HR, merekap lembur.
Dan yang terakhir baru teman-teman tadi tuh rekap gaji keseluruhan. Dari gaji tetap, tidak tetap, lembur, dan seterusnya. Potongan BPJS, baik kesehatan, ketenagakerjaan. Nah barulah yang terakhir adalah apa ini teman-teman? Slip gaji. Paling senang ini kalau dapat slip gaji. Nah, jadi kita harus tahu nih prosesnya dari mana gaji itu didapatkan. Nah sekarang ada studi kasus teman-teman. Tentukan upah Ardi atau Heri atau upah lembur. Tadi kan upahnya sehari. Sekarang upah lembur nih teman-teman. Tadi Heri, Ardi gajian atau gajinya sebulannya 6 juta nih teman-teman. Nih 6 juta dia. Perhitungan upah lembur itu adalah 1/173. Dari mana ini? Dari sini teman-teman. 1 tahun itu berapa minggu? 52 minggu. 52 minggu. 1 tahun berapa bulan? 12. 1 tahun 12 bulan. Berarti kalau 52 minggu nih, ya di sini 52 minggu. 1 tahun berapa bulan? 12 dibagi 52 dibagi 12 berapa teman-teman? 4,3. Nah, sedangkan di suatu perusahaan teman-teman itu harus minimal bekerja itu 8 jam. Kalau sama istirahat berarti 1 jam. 1 jam itu tidak dihitung. Jadi 9 jam. Logikanya kalau misalnya 1 jam kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, jam 8 sampai jam 5. Iya, jam 8 sampai jam 5. Ini berapa jam? 8. Ini berapa jam? 9 jam. Kenapa 9 jam dihitungnya 8 jam? Karena 1 jam istirahat, teman-teman. Nah, sekarang nih teman-teman semua, kalau 1 harinya tadi teman-teman kesepakatan 8 jam, kalau dia kerja Senin sampai kapan teman-teman? Itu berapa hari? 5. Berarti 8 dikali 5 berapa? 40. Sini 4,3 dikali 40. Berapa ini hasilnya teman-teman? 173. Nah, ini rumus lembur itu dari sini teman-teman, 173 itu. Berarti 173 itu adalah 1 jam dari 173 jam kerja dalam sebulan. Seperti itu. Jadi kalau menghitung upah lembur teman-teman 1 harinya, berarti gimana? Kalau ini kan tadi upah lembur per hari. Kalau upah lembur per jam jadinya 1/173 dikali upah tetapnya berapa? 6 juta. Berarti berapa teman-teman upah lembur per jamnya? 34.682. Iya, betul. Seperti itu ya, 34.682. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Ya, silakan. Saya Nerta Suryani dengan NIM 2024 0511 0338 izin bertanya, apakah perhitungan upah lembur di hari biasa dan di hari libur itu sama atau berbeda? Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Nerta ya. Oke, terima kasih Nerta atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Apakah berbeda lembur perhitungannya di hari biasa dan di hari libur? Menurut teman-teman sama atau beda? Beda. Nah, bedanya di sini teman-teman ya, di perhitungannya. Di contohnya, ini lembur di hari biasa teman-teman. Ini ada rumusnya berbeda dengan di hari libur. Kalau di hari biasa itu 1 kali 1,5 dikali upah lembur per jam. Lalu selanjutnya di jam kedua 1 kali 2 dikali upah lembur per jam. Selanjutnya 1 dikali 2 upah lembur per jam. Ini kalau di hari biasa. Nah, berbeda tentunya teman-teman lembur di hari libur.
Nah, di sini rumusnya. Kalau hari libur kan tadi kita sepakat ya, sehari itu kerja itu minimal berapa? 8 jam. 8 jam. Di sini 8 jam pertama 8 dikali 2 dikali upah lembur per jam. Selanjutnya 1 jam selanjutnya 1 kali 3 upah dikali upah lembur per jam. Lalu di 1 dikali 4 upah lembur per jam dan seterusnya. Jadi berbeda teman-teman. Ya, itu kan kalau lembur di hari biasa kan itu memang kerja teman-teman kan ya. Kalau di hari libur kan yang harusnya teman-teman liburan bekerja pasti upahnya berbeda. Jadi upah lembur di hari biasa dan di hari libur berbeda atau tidak? Berbeda tentunya ya teman-teman semua. Oke, nah ini kita langsung ke pembelajaran yang menarik ya di case based learning. Jadi teman-teman semua di studi kasus ini kasus terkini tahun 2025 teman-teman yang baru-baru ini. Ya sekitar bulan Maret ya atau bulan Mei di sini, yaitu demo besar-besaran di sini terkait pengemudi ojol. Nah kita bedah nih kasusnya. Apa sih demo itu berisi apa teman-teman di sini? Sejumlah perusahaan aplikasi transportasi online menyampaikan bahwa mereka menerima permintaan para pengemudi untuk mengubah status kemitraan menjadi karyawan tetap. Kita bedah, kita kritisi permasalahan yang sedang muncul, fenomena-fenomena ini kita bahas dengan diskusi. Jadi silakan teman-teman nanti membuat 5 kelompok, nanti Ibu minta teman-teman mempresentasikan hasil diskusinya. Yang 3 poin tadi ya, terkait konsep upah, bagaimana proses pembayaran upah, dan terakhir adalah studi kasus terkait yang terkini. Oke, dipersilakan untuk duduk bersama kelompoknya. Ya, silakan sudah didiskusikan ya. Diskusikan. Jadi apa solusinya gitu? Ya, bagus. Oke, terima kasih teman-teman sudah berdiskusi hari ini. Dipersilakan kepada kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan diskusi hari ini. Dipersilakan. Ya. Ya, terima kasih. Silakan nanti mempresentasikan sambil Ibu nilai dengan rubrik penilaian ya, teman-teman semua. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami sebagai kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi yang di hari ini dijabarkan oleh Bu Nanda, yaitu terkait upah. Yang pertama ada konsep upah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfat. Lalu yang kedua, bagaimana cara menghitung upah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pia. Dan terakhir, tentang penanggapan studi kasus yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Muhammad Alfat Arya Prananda. Jadi upah adalah hak yang diterima oleh karyawan dalam bentuk materi berupa uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan. Upah karyawan didapatkan dari sesuai dengan perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja itu dibagi menjadi 3. Perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan mitra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya Olimpia Pangkasialagan ingin menjelaskan bagaimana sih cara pembagian upah gitu. Yang pertama itu kita sebelumnya kita melewati 4 tahap ya teman-teman. Yang pertama ada tahap rekap absensi harian. Nah, di mana di sini tuh karyawan tuh dihitung berapa jumlah absensinya, efektifnya masuk kerja. Nah, di sini sakit dan izinnya juga dihitung. Nah, yang kedua ada rekap lembur. Nah, di sini juga dihitung lemburnya tuh berapa jam gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga ada rekap gaji. Nah, di sini ada gaji pokok, gaji tidak tetap dan gaji tetap, dan juga BPJS-nya masuk semua. Dan yang terakhir ada slip gaji berupa bonus atau tambahan untuk si karyawan tersebut. Baik, dilanjutkan oleh saya terkait tanggapan studi kasus yang sedang booming ya tahun ini di tahun 2025, yaitu tentang para ojol yang berdemo di depan gedung kementerian. Sebenarnya itu tuh tidak bisa kita menyalahkan ojolnya juga. Kita juga harus melihat ojolnya tidak sepenuhnya salah, tapi kita juga harus melihat dari sisi perusahaan dan juga sisi yang lain-lain. Ojol itu
minta untuk perpindahan status yang dari mitra pengen jadi karyawan. Nah, kita nggak bisa semata-mata hanya memandang ojol itu butuh pekerjaan, tapi kita juga harus melihat bahwasannya perusahaan itu tidak hanya mempertimbangkan satu dua hal. Perusahaan itu mempertimbangkan banyak hal yang mana perusahaan menganggap bahwa tidak semua mitra-mitra ini bisa menjadi karyawan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan ya dari temannya terkait diskusi hari ini. Saya Reta Firda Pancaningrum dengan NIM 2024-0511-0272 ingin bertanya, dari penjabaran Revani tentang kasus demo ojol tersebut, kenapa sih, saya ingin bertanya kenapa perusahaan sangat sulit menetapkan status ojol ke karyawan tetap? Karena kan jujur saja saya tuh pro ke ojol ya. Karena menurut saya tuh ojol itu tidak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan tetap pada umumnya. Yang dimana ojol itu mendapatkan penghasilan berbeda-beda dari hari pertama dan hari kedua. Gitu. Jadi kenapa? Luar biasa pertanyaan. Tepuk tangan dong buat Reta. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Areta atas pertanyaannya. Saya izin menanggapi, bisa dilengkapi kalau ada yang kurang. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Mungkin Areta hanya melihat dari sisi ojol yang memang pendapatan sehari-harinya tidak tetap. Tapi kita juga harus mempertimbangkan dari sisi perusahaan. Tidak mungkin perusahaan menerima semuanya, nanti kan bakal overload ya, pembagiannya juga nanti bakalan ribet. Nah, perusahaan itu memang sudah memikirkan baik dan buruknya, maka kita tidak bisa hanya pro ke satu sisi saja. Mungkin seperti itu Areta. Oke, silakan ditutup. Baik, sekali lagi terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Di sekarang sudah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita simpulkan materi hari ini teman-teman semua. Nah, kita kesimpulkan di sini ada 3 aspek yang teman-teman harus simpulkan tadi ya, yaitu tentang konsep upah. Upah itu adalah hak yang diterima oleh suatu pekerja dari kontribusi yang ia berikan sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah teman-teman bisa bagaimana sih proses pembayaran upah dari rekap absensi, lalu rekap lembur, rekap gaji sampai ke slip gaji. Dan yang ketiga ini yang paling menarik ya, teman-teman bisa mengkritisi terkait studi kasus yang terkini tahun 2025. Oke, sekian dari Ibu perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih teman-teman atas semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IPIJA. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025 khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas IPIJA, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.